Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya M. Andra Casanova dengan NIM 124490006 angkatan 2024 dengan prodi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi. Di sini saya akan membuat skematik PCB saya. Oke. Pertama kita membuat filenya. Di sini kita sudah membuat filenya. Baiklah, di sini saya akan menambahkan komponen-komponen untuk USB B dan powernya, untuk power supply dari PCB saya dan menginput data-data dari luar untuk masuk ke USB saya ya, PCB saya. Di sini saya akan menambahkan dulu komponen-komponennya, lalu saya akan skip langsung saja ke rangkaian yang sudah jadi. Nanti saya rangkai sendiri ya, biar cepat. Baiklah, di sini kita akan menambahkan USB B. Oke. Nanti saya akan menjelaskan rangkaian saya ya. Namun untuk sekarang saya akan menambahkan komponen supaya bisa mengefisiensi video saya, supaya lebih jelas dan enak dilihatnya. Setelah itu kita membutuhkan regulator 3 volt. Sini dengan namanya LM259 6S 33 volt ini. Oke. Kita tambah lagi. Untuk regulator kedua, saya membutuhkan regulator 5 volt karena sangat dibutuhkannya untuk relay dan sensor saya untuk nantinya, karena butuh 5 volt ya. Jadi saya akan mencari regulator 5 volt ya. LM78, yaitu LM78 M05 ini ya, 252 yang ini ya. Kita tambahkan. Kita akan menambahkan komponen lagi yang kedua, yaitu barrel jack. Kita cari terlebih dahulu. Nah, ini dia ya. Untuk barrel jacknya yang mana ya? Yang ini sih, yang ini apa aja sih? Bukan yang ini ya, bukan 3 pin ya. Kita tambahkan dulu. Kita akan nambahin lagi. Kenapa ini? Tambahkan lagi. Lalu kita akan menambahkan switch ya, switch konektor satu kali. Kita cari dulu pinnya, soketnya 1x2 ya, untuk konektornya nih. Setelah itu kita membutuhkan komponen-komponen penunjang ya untuk rangkaian kita, seperti dioda, resistor, kapasitor, LED. Untuk rangkaian powernya ya, kita tambahkan dulu. Di sini kita akan menambahkan dioda Polaris ya. Kita cari dulu namanya, yaitu SS36.
nanti saya akan jelaskan di pada rangkaiannya ketika sudah jadi agar lebih jelas. Setelah itu diode satu lagi 1N 40007 ya, sini udah ada. Lalu kita akan tambahkan komponen pendukungnya yaitu kapasitor. Kapasitor polaris ya. Iya. Oh, untuk kapasitor ini kita kasih nilai ya. Kita kasih nilai dulu. Value, kasih nilai sebesar 100 mil farad ya. Kita di sini nanti kita butuh 4 buah, jadi kita bisa duplikat 4 buah ya. Bisa duplikat, Ctrl D lagi ya, 4 buah. Selanjutnya kita butuh juga kapasitor satu lagi. Kita cari dulu kapasitor ya. Kapasitor. Aduh, sebentar. Saya butuh satu saja di sini. Kita kasih value dia, kalau tidak salah 1000 nanofarad ya. Saya masukkan dulu. Setelah itu komponen pendukungnya yaitu ada polyfuse small. Nanti saya bahas dalam rangkaian. Setelah saya rangkai ya, tapi biar cepat saya itu dulu. Setelah itu kita membutuhkan resistor, sangat penting ya, resistor ya. Sini kita sebentar. Sini kita butuh resistor dengan value 10.000 ya, 10K. Untuk transistor 2 buah ya. Ctrl D. Kita duplikat dulu. Nah, nanti 2 ini untuk transistor. Lalu kita bisa duplikat untuk resistor LED pada rangkaian power ya, supaya tahu nantinya kalau sudah menyala ya. Kalau untuk LED 1000 kan ya. Kita tambahkan dulu LED nya. LED-nya. Untuk rangkaian power ini komponennya ya. Rangkaian power itu kita akan rangkai komponen input data ya, input data untuk ke ESP-nya dari USB-B ya.
Yang pertama ada IC untuk menghubungkan ke USB kita nanti, USB S3 kita. IC namanya TH340. TH3 IC hampir tuh mau saya. Yap. Nah, setelah itu kita membutuhkan transistor ya, untuk nanti saya jelasin di rangkaian untuk reset dan booting ya. Nanti saya jelasin. Bukan transistor namanya MMPT 550L ini ya. Kita butuh 2 buah. Kenapa nih? Kita butuh 2 buah. Sepertinya sedikit. Ya, di sini sedikit ada lag untuk laptop saya. Baru bisa diduplikat. Nah, habis itu kita membutuhkan yang namanya switch ya, switch untuk tegangan 3,3 volt ya. Komponen E128. Ya. Baiklah. Lalu kita membutuhkan namanya ini simbol ya, simbol seperti ground, panah ground. Lalu kita membutuhkan input 3,3 volt ya, ini 3,3 volt. Lalu butuh 5 volt untuk regulator 5 volt ya, regulator 5 volt. Ya, 3 ini ya untuk nantinya. Baiklah, saya akan merangkai dulu, mungkin sekitar tempat 10 mungkin sekitar 20 menitan ya untuk merangkai ini. Semoga aja lebih cepat ya. Baiklah. Baiklah, kita akan langsung saja membahas rangkaian ya. Di sini saya kelupaan tentang 2 komponen ya, komponen penting, yaitu switch power ya, switch power dan induktor. Ini saya jelasin. Baiklah, kita mulai dulu untuk USB-B. USB-B ini berfungsi untuk menerima data ya, menerima data. Kita akan membahas dulu tentang rangkaian powernya dulu. Di sini dia di pin 1 dia memberi tegangan power supply ke power switch ini ya. Di sini ada dioda ya, polaris biar tegangan tidak bolak-balik, agar stabil. Lalu saya akan jelasin tentang pin 1, 2, 3 ini. Kalau jika menggunakan pin 32, dia menggunakan USB-B, dia bisa menerima tegangan dan data ya. Nah, sedangkan untuk pin 21 ini dia akan menggunakan barrel jack ini namanya barrel jack ya. Barrel jack ini untuk nantinya dia bisa menyuplai tegangan ya. Kan tidak mungkin nanti saya akan membuat sistem smart garden ya, saya taruh laptop saya di sana, jadi saya membutuhkan seperti semacam aki atau apa power supply ya, baterai mungkin apapun itu untuk saya masuk di sini ya. Oke. Setelah itu jika kita
untuk tegangan dari USB-B kita menggunakan 32. Kalau barrel jack 12, kita lanjut ke rangkaian sini. Tadi ada dioda juga biar tegangannya tidak bolak-balik ya, sini sampai sini ya, biar dia nggak ada gangguan. Lanjut, kita akan membahas regulator 3,3 volt dulu. Dia masuk dari sini, dari rangkaian power ya, bisa dari ini sama ini tadi. Masuk, diolah terus mengeluarkan output 3 volt ya. Saya jelasin kenapa ada polyphosmol, induktor, dioda ini, kapasitor dan LED ini ya, sama resistor. Polyphosmol ini dia berfungsi sebagai, sama induktor ini sebagai penyaring tegangan ya, sehingga output dari tegangan stabil nanti keluarnya. Penyaring ya. Dia juga bisa untuk menyerap, induktor juga bisa menstabilkan. Kapasitor di sini juga gunanya untuk menstabilkan. Di sini dioda agar arus dari sini tidak bolak-balik ya, polarized ya. Di sini juga ada LED menandakan jika regulator hidup ya. Di sini ada resistornya untuk LED 33 volt warnanya. Terus untuk 5 volt karena dia berbeda regulatornya, jadi rangkaiannya berbeda, dia cukup kapasitor aja ya. Dua kapasitor ini untuk menstabil dari gangguan luar. Terus ya outputnya 5 volt ya, input dari sini. Oke, lanjut kita akan membahas rangkaian IC ya, yaitu pengirim data ya, dari USB-B, dari pin 3 dan 2 dialirkan, kita sambungkan ke IC CH340C ini. Kita inputkan ya, sini dia. Pertama saya akan jelasin rangkaiannya nih untuk keluaran outputnya ya. V3 ini outputnya ke ground ya, ke ground. Terus saya akan jelasin transistornya dulu. Di sini ada 2 transistor ya. Yang pertama itu transistor untuk mereset ESP kita nanti ya. Kita tambahin dulu ESP ya. kita menggunakan ESP 32. ESP 32 S3. Tuh, bisa. S3. Ini ya. Ini nanti dia reset transistor dan booting ini, dia akan nge-reset dan nge-booting ESP ini. Dia akan mereset di pin 3 dan nge-booting di pin 27 ini, IO0. Lalu agar USB dan IC ini bisa menerima data ke ESP, dibutuhkan transmitter dan receiver, transfer dan penerima ya, mengirim dan menerima gitu, dari USB ke ESP-nya. Ini harus dibalik, nanti akan disambungkan di sini, saya jelasin. Lalu di sini kita butuh namanya switch tegangan ya. Ini namanya switch tegangan X12118. Baiklah, kita akan lanjut di komponen ESP-nya. Di sini kita membutuhkan
lampu RGB ya. PS ya. Lampu RGB untuk kapasitas ESP kita. Bisa juga untuk penanda sensor juga ya, pengeluaran sensor, penanda sensor ya. Terus kita membutuhkan yang namanya SWSPST untuk switch, untuk switch reset ya, tombol reset. Untuk rangkaian pendukungnya kita bisa copy saja dari sini ya. Ada kapasitor, kita butuh kapasitor. Kita butuh kapasitor sini 3. Kita duplikat lagi. Namun satunya kita ubah nilainya. Nilainya dua ini nanti untuk penstabil ESP ya, dan satu ini untuk RGB nya. Lalu satu lagi resistor polarize untuk penstabil, bukan stabil ya, biar tidak bolak-balik arusnya. Kalau kita butuh resistor, ada 2 resistornya, satunya untuk RGB. Kita ubah nilai ini menjadi 3,3 untuk reset ya. 3K. Terus konektor untuk ngebooting ya, ngebooting ESP. Yap, ini. Lalu yang terakhir kita membutuhkan simbol 3,3 dan grounding. Ground. Yap. Lalu saya akan merangkainya ya. Saya akan merangkainya terlebih dahulu. Baiklah, setelah saya buat untuk rangkaian DSP-nya untuk sementara ya. Di sini saya akan jelasin mulai dari sini ya. Ini pin transfer receiver tadi dari sini ya. Untuk membaca dari USB B dan DAC-nya yang akan dikirim dan diterima oleh ESP kita. Lalu di sini ada tag board dan pertama ini dulu tag board dan reset di pin 27 dan pin 3 untuk mereset ESP kita ya, mereset ESP kita di transistor ini untuk reset dan booting ya, reset dan booting ESP kita. Lalu ini ada komponen switchnya ya, resistornya switchnya ya, untuk ngereset ya. Ini sebagai kapasitor ini, ground ini ya, sebagai apa ya namanya, penstabil tegangan ya, agak stabil tegangannya. Lalu ini bisa dikatakan LED ya, bisa juga untuk misalnya saya nanti bisa, jika kelembapan suhu saya tinggi nanti dia bisa berwarna merah gitu, untuk LED ini bisa dikatakan karakter juga ya.
hubungan di sini ya. Oke. Mungkin sudah ya, kita bisa lanjut ke apa namanya, sensor dan aktuator kita ya. Baiklah, saya akan menjelaskan komponen sensor, aktuator, dan I2C saya ya. Baiklah, di sini saya menggunakan dua sensor, yaitu sensor kelembapan tanah dan sensor kelembapan suhu udara dan suhu, temperatur suhu. Di sini saya menggunakan pin header 3, soket 3 ya untuk sensor saya. Di sini ada pin 1 untuk input tegangan, 2 untuk output ke ground, 1 untuk ke data ya, 2 untuk ke data ya. Di sini ada kapasitor untuk penstabil, dan untuk datanya ini kita hubungkan ke pin ESP kita ya. Ini dia di pin IO7, output input 7 ya, pin 7 juga. Lalu kita lanjut ke temperatur. Di sini sedikit berbeda seperti sensor kelembapan tanah ya. Di temperatur ini, kelembapan udara dan suhu ini, saya menggunakan pull up karena temperatur ini sensornya dia selalu aktif ya. Jadi datanya takutnya nanti mengambang, saya tambah pull up di sini agar data tidak mengambang. Ini sama seperti ini ya. Kita hubungkan tadi di temperatur input output 4, kita hubungkan input output 4 ya. Sini. Yap. Lalu kita bahas ke aktuator. Untuk aktuator dari sensor kelembapan tanah saya menggunakan pompa air. Jadi jika sensor kelembapan tanah mengidentifikasi tanah itu kering, maka ESP akan mengelola datanya dan akan mengaktifkan relay pompa air ya. Relay, lalu ke pompa airnya langsung diaktifkan, akan menyirami tanah untuk tumbuhan saya. Lalu ada aktuator pembuat kelembapan ya, karena saya ingin membuat tumbuhan yang hidup di kelembapan yang sangat tinggi ya, seperti yang bukan tinggi juga sih, kelembapan yang kelembapan lah, tropis gitu, seperti lidah buaya gitu ya, yang butuh ruangan tempat yang lembab gitu. Saya menggunakan ini supaya dapat tumbuh dengan maksimal ya. Sama saja menggunakan 3 pin, 1 untuk input tegangan power, ini untuk membaca data di IO12 masuk ke sini, dan groundnya kapasitor stabil, dan I2C di sini untuk menghubungkan sensor-sensor ke ESP ya, datanya untuk biar kebaca ya di sini ya. Tuh, untuk SDA, SCL kita masukkan di sini ke ESP agar kebaca ya. Sebenarnya seperti itu untuk penjelasan dari saya ya, skematiknya. Ini nanti bisa dikotak-kotakin, dikasih nama ya. Untuk baiklah, seperti itu untuk skematik saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.